Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah senantiasa mencurahkan kenikmatannya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita semua dapat kembali berkumpul untuk bersama-sama mencari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan kasih sayang Allah yang senantiasa tercurah kepada kita, kita bisa beristiqamah untuk terus berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang khuluqin azim, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang rahmatan lil alamin. Subhanallah, yang mana beliau adalah babullah, pintunya Allah. Kita tidak akan sampai dengan ridha Allah, kita tidak akan mungkin bisa meraih rahmat Allah jika kita tidak melalui pintu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala kebaikan yang ada itu bersumber dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, kita tidak akan bisa mengerti beragam ibadah, kita tidak akan mungkin bisa mengerjakan beragam kebaikan jika kita tidak berpandang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena pada diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tercerminkan akhlaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Sayyidah Aisyah, istri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ditanya oleh sahabat bahwa bagaimana akhlak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu, maka Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ini menjawab bahwa akhlaquhu ka khuluqil Quran, akhlaquhu ka khuluqir Rahman. Akhlaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah akhlaknya Al-Quran. Akhlaknya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah akhlaknya Allah, Zat yang maha kasih sayang. Jadi ketika kita ingin melihat Quran berjalan, subhanallah, maka kita harus bisa menengok kepada uswatun hasanah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu di ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh bahwa telah ada pada diri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Oleh karena itu di ayat lain, wabil khusus di surah Ali Imran ayat 31, Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Bahwasanya di ayat ini subhanallah dijelaskan ketika kita benar-benar mencintai Allah, ketika kita ingin benar-benar mencintai Allah, ingin bisa menjadi hamba yang taat, hamba yang patuh kepada Allah, maka fattabi'uni, maka ikutilah aku, yakni ikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita bisa mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka yang pertama kali akan kita peroleh adalah cinta Allah dan ampunan Allah. Tidak ada nikmat yang lebih agung daripada nikmat mendapatkan cinta dari Allah dan mendapatkan ampunan dari Allah. Apalah arti kita hidup di dunia ini, subhanallah, semewah apapun, seindah apapun, subhanallah, kita melewati hari-hari di dunia ini, ketika ujungnya kita mendapatkan murka Allah, apalah artinya? Na'udzubillah min dzalik. Ketika di akhir hayat kita tidak mendapatkan ampunan Allah, maka apa artinya? Subhanallah, padahal sumber
kenikmatan, sumber kebahagiaan adalah kita mendapatkan cinta Allah dan ampunan Allah. Sehingga surga yang begitu istimewa, surga yang begitu agung tiada tara, tidak akan bisa kita raih jikalau kita belum mendapatkan maghfirah dari Allah. Oleh karena itu di ayat lain Allah menjelaskan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh, bahwa ada perintah dari Allah untuk kita bersegera, bergegas dalam meraih ampunan Allah. Jadi ibadah yang pertama kali diperintahkan oleh Allah adalah apa? Meraih ampunan Allah. Karena amal sebegitu banyak amal, subhanallah, namun ketika ada satu dosa saja yang belum Allah ampuni, maka kita belum bisa menikmati hasil daripada amal-amal yang kita kerjakan itu. Tapi ketika Allah telah mengampuni dosa kita, menghapus segala kesalahan kita, maka subhanallah, insyaallah yadkhulul jannah bighairi hisab. Oleh karena itu ketika telah disodorkan ampunan Allah, setelahnya baru Allah menyodorkan surganya Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin. Kata wa jannatin disebutkan setelah apa? Maghfirahnya Allah. Artinya bahwa kunci daripada kita bisa memasuki surganya Allah adalah kita mendapatkan ampunan Allah. Allahumma ja'alna minhum. Karena surga adalah tempat yang kudsi, yang suci, yang agung. Tidak akan memasuki tempat tersebut melainkan adalah orang-orang yang telah Allah sucikan, Allah muliakan, Allah agungkan. Allahumma ja'alna minhum, amin. Subhanallah. Dan kita tidak akan bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan ataupun mengerjakan kebaikan-kebaikan ataupun kita bisa bersungguh-sungguh dalam mencari ampunan Allah kalau kita tidak berpandang kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya di ayat tadi surah Ali Imran Allah menyebutkan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi mengikutinya diri kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah kunci mutlak kita mendapatkan ampunan Allah dan cinta Allah. Subhanallah. Di ayat lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Karena begitu agungnya, begitu istimewanya kedudukan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah, sehingga Allah menjadikan bahwa siapapun yang bisa taat, siapapun yang bisa patuh kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sudah tercatat di sisi Allah sebagai orang yang patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. May yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Dan ketaatan-ketaatan ini itu adalah hakikat niscaya, keniscayaan yang memang harus kita lakukan, subhanallah, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagai umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah Allah beri status kuntum khaira ummah. Di ayat lain Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Subhanallah. Di situ disebutkan bahwa kuntum khaira ummah, kalian semua yakni umat Islam adalah umat terbaik. Tapi di sini ada syarat. Setelah Gusti Allah menyebutkan khaira ummah, Allah juga menjelaskan bagaimana caranya agar kita betul-betul menjadi umat yang khaira ummah. Apa itu kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf? Yang pertama, dia harus bisa menyandang gelar ta'muruna bil ma'ruf, yakni memerintahkan dirinya sendiri dan juga orang lain untuk bisa mengerjakan kebaikan ini. Ta'muruna bil ma'ruf. Subhanallah. Memerintahkan untuk bisa mengerjakan
pekerjaan yang baik, pekerjaan yang Allah ridhoi. Subhanallah. Kemudian apalagi kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Setelah itu dia menyuruh dirinya sendiri, menasehati dirinya sendiri dan juga orang lain agar apa? Agar menjauhi dari apa-apa yang Allah larang, apa-apa yang Allah benci. Subhanallah. Wa tanhauna 'anil munkar, mencegahkan diri kita, mengingatkan diri kita, memerintahkan kepada diri kita dan juga orang lain untuk menjauhi kemungkaran, menjauhi kemaksiatan ini. Subhanallah. Dan itu semua harus berlandaskan apa? Wa tu'minuna billah, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Ketika kita memerintahkan diri kita maupun orang lain untuk bisa mengerjakan kebaikan, ataupun kita menasehati diri kita agar jangan sampai melakukan apa-apa yang Allah larang dan juga kepada orang lain, itu semua semata-mata dilakukan untuk hanya meraih ridho Allah semata. Subhanallah. Wa tu'minuna billah ini adalah keimanan kita, ketauhidan kepada Allah, dan buah daripada tauhid adalah apa? Ikhlas kepada apa yang kita kerjakan, bahwa segala apa yang kita kerjakan dari beragam kebaikan itu motivasinya, sandarannya atau pondasinya adalah iman kepada Allah. Ini mafhum ya ibu-ibu ya. Subhanallah. Jadi ketika ibu-ibu punten punya anak, punya cucu, subhanallah, kemudian memerintahkan kepada mereka, ayo nak salat, ayo nak ngaji, ayo nak bersedekah, ayo nak berakhlakul karimah, ataupun memerintahkan kepada mereka jangan sampai tinggal salat, jangan sampai berkata buruk, jangan sampai menjadi orang-orang yang ghaflah kepada Allah. Itu semua disampaikan bukan hanya sekedar daripada bentuk kasih sayang orang tua kepada anak. Tidak hanya disampaikan karena itu anak kita dan kita kepingin anak kita itu saudara kita itu baik. Bukan hanya itu, tapi dilandasi dengan wa tu'minuna billah. Ibu-ibu menasehati anak cucunya, memerintahkan untuk berbuat baik kepada orang lainnya itu karena apa? Ini perintah Allah. Dan dilakukan atas dasar mencari ridho Allah. Maka ketika dilakukan atas dasar wa tu'minuna billah karena Allah, menaati perintah Allah, mencari ridho Allah, maka dalam pelaksanaannya, dalam penyampaiannya akan sesuai dengan cara yang Allah kehendaki. Ketika menasehati, ketika memerintahkan, bukan untuk membanggakan diri atau merasa diri lebih baik dari orang lain. Caranya tidak dengan merendahkan orang lain dan lain sebagainya. Maka waktu Yunabillah ini mengcover kebaikan-kebaikan agar jangan sampai keluar dari jalannya. Subhanallah. Oleh karena itu ditempatkan biasanya itu iman di awal ya. Iman biasanya di awal Allah tempatkan dalam Al-Quran itu. Biasanya alladzina amanu wa amilus sholihat. Setelah iman baru amal sholih. Wa tu'minuna billah itu bagian daripada keimanan. Ta'murun bil ma'ruf, tanhauna 'anil munkar, bagian daripada amal sholih. Namun kenapa disebutkan di awal dulu dan imannya diakhirkan? Maksudnya adalah agar kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, perintah-perintah atas kebaikan yang kita lakukan maupun kita bisa menahan diri dari keburukan itu berpondasikan, berlandaskan tu'minuna billah. Seperti itu. Maka enggak apa-apa, enggak ada yang berlawanan maknanya. Baik yang alladzina amanu wa 'amilus sholihat atau yang tadi. Subhanallah, ini mafhum ya. Tapi dari semua itu subhanallah intinya sama, bahwa subhanallah umat yang terbaiknya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang bisa menggabungkan antara keimanan dan amal sholih. Tidak cukup hanya sekedar ada iman di hati, ya yakin, hakul yakin bahwa Allah adalah Tuhan kita,
baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah nabi kita? Tidak hanya itu, justru keimanan yang benar akan mendorong keimanan ini pada tingkah lakunya, berbuah pada tingkah lakunya, bagian daripada amal salih. Maka ketika di hati kita ada iman kepada Allah, ada iman kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itu semua akan membuahkan amal salih yang ada pada diri kita. Akan lahir beragam akhlakul karimah daripada tingkah laku kita ini. Subhanallah. Karena biasanya sesuatu itu akan mengeluarkan apa yang dimilikinya. Kita akan mengeluarkan apa yang ada pada dalam diri kita, betul tidak? Iman itu letaknya di mana? Di dalam, di hati kita. Subhanallah, tidak terlihat ya. Tapi itu akan terlihat dari tingkah laku kita. Yang mana tingkah laku kita ini mencerminkan bagaimana dalamnya diri kita itu sendiri. Ini mafhum badan. Alhamdulillah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Subhanallah. Oleh karena itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba sunnati faqad ahabbani." Subhanallah. Jadi ketika kita pingin statusnya itu naik di sisi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa kita adalah umat beliau yang mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam, maka kata Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, buktikan cinta itu dengan kecintaan kepada uswatun hasanah ataupun sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hadisnya itu berbunyi, "Man ahabba sunnati faqad ahabbani." Siapa yang mencintai sunnahku, ajarannya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka baru terhitung faqad ahabbani, maka sungguh dia telah betul-betul mencintaiku. Maka orang yang telah distatuskan oleh Kanjeng Nabi bahwa dia adalah orang yang mencintai Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah dia berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mengikuti sunnahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahabba sunnati faqad ahabbani, dan man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dan siapa yang mencintaiku, yakni yang mencintai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di surganya kelak. Subhanallah. Allahumma ja'alna minhum bi barakati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Lalu bagaimana caranya agar kita tergolong menjadi umat yang mencintai sunnah-sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam? Ya dengan meneladani, meniru, mencontoh suri tauladan yang ada pada diri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fattaqullaha mastata'tum, sekemampuan kita. Subhanallah. Subhanallah. Karena seperti ini ya, Masya Allah, Masya Allah, cinta itu butuh yang namanya pembuktian. Subhanallah. Cinta itu tidak hanya sekedar kata maupun rasa, tapi itu harus dibuktikan. Subhanallah. Ketika kita cukup dengan, mohon maaf, keyakinan, iman maka subhanallah, Allah tidak akan merintahkan kita untuk mengerjakan amal salih. Tapi kenapa setiap lafaz iman di dalam Al-Quran mesti setelahnya digabung dengan amal salih? Karena amal salih ini bagian daripada perwujudan, pembuktian keimanan kita kepada Allah, kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Misalnya punten ibu-ibu, subhanallah, Masya Allah, suaminya ibu-ibu, subhanallah, mengatakan I love you so much, aku cinta padamu.
Masya Allah, sekebun-kebun. Subhanallah, seantero dunia hanya engkau yang aku cinta. Subhanallah, tapi umpama mohon maaf istrinya diterlantarkan, tidak dipedulikan kesejahteraan hidupnya, terus-terusan disakiti, maka ini cinta apa? Cinta dusta. Karena orang yang betul-betul mencinta akan subhanallah berlaku sebisa mungkin agar yang dicinta itu bahagia. Itu betul tidak Mbak? Subhanallah, ini cengar-cengir tuh. Jadi Mbak sih lagi nerakanya cinta tentang Kanjeng Nabi, kok bayangannya tentang pundi-pundi nih. Insyaallah. Artinya bahwa cinta itu butuh yang namanya bukti. Makanya ada subhanallah syair bijak yang menyatakan seperti ini, isi daripada cinta itu dua. Tidak disebut cinta yang sempurna kalau tidak dilengkapi dengan dua ini. Yang pertama apa? Perhatian, penghormatan, subhanallah. Perhatian dan penghormatan. Subhanallah. Kalau orang mengaku cinta kepada si A, tapi dia tidak menghargai kehadiran si A, tidak menghormati eksistensi daripada si A, dia apa ya subhanallah mengabaikan hak-hak si A, itu dusta cintanya. Subhanallah. Ataupun ciri daripada cinta adalah perhatian. Subhanallah, ketika kita cinta maka kita akan perhatian dengan yang dicinta itu. Lah begitu juga kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, ketika kita betul-betul cinta kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan berusaha semaksimal mungkin ingin bisa menyenangkan hati baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita akan perhatian sekali bagaimana sih kesenangan Kanjeng Nabi itu, bagaimana sih apa sih yang tidak disukai oleh Kanjeng Nabi itu, maka kita akan mencari tahu betul apa yang disukai dan apa yang tidak disukai oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi. Ini bentuk daripada perhatian, lalu kita praktekkan. Maka ini subhanallah, oleh karena itu kata Kanjeng Nabi, nanti dulu kalau kau mengaku cinta kepadaku, buktikan dulu seberapa cinta kamu pada sunnah-sunnahku. Man ahabba sunnati faqad ahabbani. Ini subhanallah. Masya Allah, masya Allah, ini mafhum ya. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqullah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Kenapa ini dibahas cinta-cinta? Karena ini yang terpenting, Mbak. Oleh karena itu ya, kalau dalam tasawuf, dalam thariqah, mahabbah itu subhanallah di atas segalanya. Tingkatan mahabbah, cinta di atas segalanya. Bahkan ada seorang bijak bestari yang mengatakan bahwa mahabbah berada di atas ma'rifat billah. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah. Saking tingginya mahabbah. Subhanallah. Namun memang ada juga yang mengatakan ma'rifat di atas mahabbah, tapi ini maknanya tidak berlawanan. Subhanallah. Ketika kita mengerjakan sesuatu atau menginginkan sesuatu dan itu berlandaskan dengan cinta, maka itu hasilnya akan lebih baik, lebih berkesan daripada yang dikerjakan tanpa dengan cinta. Betul tidak Mbak? Subhanallah, mohon maaf, kita umpama subhanallah kenal dengan si A, si B, subhanallah kita beli jajan umpama makan bakso di luar. Yang namanya makan bakso di luar ya banyak pengunjung, banyak pembeli selain daripada kita. Ya kita makan bareng. Ya endah mawon. B aja ngimbatan. Yang penting kita tujuannya sampai makan bakso, enak, kenyang, pulang. Gak peduli kita dengan sekeliling, ada banyak si A, si B, si C, si D, ya gak apa-apa. Kenapa ya? Karena gak ada cinta, gak ada ikatan, betul tidak? Tapi coba kita makan baksonya dengan kekasih kita, Masya Allah. Ya kayak mau mbak kamu kaitan ya. Kamu kaitan kan gawe ngantuk kayak hilang. Subhanallah. Coba kita makan baksonya dengan yang kita senangi. Luar biasa rasanya.
baksonya sama, harganya sama, tempatnya sama di pinggir jalan, tapi makan dengan orang yang kita inginkan, orang yang kita cintai, dengan makan dengan orang yang tidak kita inginkan, tidak kita pedulikan, beda jauh rasanya, betul tidak? Subhanallah. Insyaallah, insyaallah, subhanallah. Gimana ibu-ibu? Nggih. Soalnya pun kata pengalaman ibu-ibu insyaallah nggih. Hari ini kan masyaallah ada jomblo tulen niki. Masyaallah. Niki nasib atau takdir ya Mbak ya, subhanallah. Subhanallah. Pripun Mbak? Takdir. Masyaallah, subhanallah. Ini mafhum ya? Lah, nilainya beda. Sesuatu yang dikerjakan dengan cinta, dengan kesenangan itu beda nilainya. Mohon maaf Mbak Pondok Punten, kadang kita ngaji Quran sama-sama Al-Qur'annya, juz yang kita hafal sama, yang satu ngajinya dengan cinta, senang, yang satu be aja beda rasanya. Yang be aja akan cepat bosan, akan mudah lelah dan lain sebagainya. Tapi kalau yang cinta akan betah berlama-lama. Betul tidak Mbak? Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Ya begitu logikanya. Kalau orang subhanallah dengan orang yang disenangi betah berlama-lama, betul tidak? Subhanallah, senang, Masya Allah. Lah ini kata Kanjeng Nabi SAW berkaitan erat juga dengan ibadah. Ibadah yang kita kerjakan, ketika kita landasi ibadah itu dengan cinta, dengan senang, itu nilai keagungannya, nilai pahalanya beda jauh dengan ibadah yang hanya dikerjakan sebatas apa ya, yaitu ibadah amal salih. Makanya kata Kanjeng Nabi SAW, beliau bersabda ini begini ya, subhanallah, ibadah satu waktu dilandasi dengan mahabbah, cinta, itu bobotnya lebih berat daripada ibadah 60 tahun, wakilah 70 tahun yang tanpa dilandasi dengan cinta. Subhanallah, beda jauh Mbak Pondok. Salatnya sama, ngaji Qur'annya sama. Yang satu berlandaskan mahabbah, cinta kepada Allah, cinta kepada yang menyuruhnya, yakni Allah Subhanahu wa taala, yang mencontohkannya kepada baginda sallallahu alaihi. Niat untuk bisa menyenangkan Allah, menyenangkan Kanjeng Nabi, beda jauh pahalanya dengan yang ya sudah ini kan amalan ya kita kerjakan, kita bisa ya kita kerjakan, beda. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Ini mafhum ya Mbak ya, subhanallah. Makanya kalau kita baca itu ada dalam kitabnya Walid itu, subhanallah, bahwa sedekahnya 1 dirhamnya sahabat itu kalau ditimbang dengan sedekahnya kita, emas seberat gunung Uhud, maka bobotnya lebih berat daripada sedekahnya sahabat yang 1 dirham itu. Subhanallah. Ini gambaran Kanjeng Nabi itu dengan sedekah emas segunung Uhud. Apa bedanya? Subhanallah, imannya, kualitas imannya yang beda, rasa dalam pengerjaannya yang beda. Sahabat ketika mengerjakannya imannya pol, ketika mengerjakannya mahabbahnya pol. Ini yang menjadikan beda. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Pun demikian dalam kehidupan sehari-hari ibu-ibu gimbatan. Kita beralih dulu contoh ini. Kalau kepada ibu-ibu kan sudah banyak pengalamannya. Subhanallah punten. Masya Allah, ketika menjalani kehidupan, subhanallah punten, dengan suami, dengan keluarga ibu, ketika tidak ada rasa cinta, hambar mboten. Hambar, subhanallah. Nggih mboten. Niki kaum jomblo manggut-manggut mawon. Masya Allah, kayak wis ngerasakan niko. Subhanallah, nggih. Tapi ketika subhanallah dilandasi dengan mahabbah, dengan cinta, maka suka duka dilewati bersama. Seperti yang dilakukan itu, gubuk pun bagikan istana. Iya belingu, subhanallah, ya betul ngerti. Insyaallah, istilahnya subhanallah adalah bagaimana kita akan lebih mudah dan lebih indah dalam menjalani kehidupan itu, Mbak. Subhanallah.
Maka apapun hal ya yang ketika hal itu diselingi, disisipi dengan cinta akan indah. Pertemanan disisipi dengan mahabbah karena Allah, cinta karena Allah akan indah. Subhanallah, ketika salahnya ada nasihat, tidak dicaci, tidak dimaki, tidak dihujat. Subhanallah, ketika benarnya ada pujian yang tulus karena Allah. Ada contoh-contoh yang baik yang bisa ditiru, banyak. Subhanallah, tidak ada rasa dengki, rasa iri ketika melihat teman kita itu sukses, berhasil, maju. Kenapa? Ada mahabbah, ada cinta. Tanda orang yang mencinta itu akan senang ketika yang dicinta mendapatkan keadaan yang baik. Betul tidak? Seperti orang tua ya sudah, itu kenistiaannya cinta kepada anak. Subhanallah, anaknya sukses, berhasil, senang orang tua. Betul tidak? Nah itu gambarannya, akan indah. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Ini mafhumnya. Pun demikian dengan amal solih. Ketika kita mendambakan amal solih yang kita kerjakan itu indah. Ketika dikerjakan itu damai hati, menambah ketenangan, menambah kesyahduan. Kok rasanya itu lazat sekali ketika kita ngaji Quran, lazat ketika kita zikir. Subhanallah, amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Kalau kita bisa mensisipi amal-amal itu dengan mahabbah, dengan cinta, kita kan betah berlama-lama dengan amal itu. Subhanallah. Makanya kata Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibadah satu waktu berlandaskan dengan mahabbah, cinta kepada Allah, cinta kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka bobotnya lebih berat daripada ibadah 70 tahun wakilan 60 tahun yang tanpa berlandaskan dengan mahabbah ini. Oleh karena itu, ini rahasianya, Mbak. Kenapa? Ketika Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, bagi siapapun orang yang mengaku cinta Allah, pengen bisa benar-benar cinta Allah, maka ikuti Kanjeng Nabi. Maka balasan yang pertama yang Allah beri apa? Ya Habib, kamu cinta Allah. Subhanallah, balasan yang pertama kali disodorkan Allah kepada orang-orang yang berhasil ittiba, mengikuti baginda sallallahu Allahumma sholli alaihi yuhibbukumullah, cintanya Allah. Karena cinta Allah ini akan menjadikan manis segala hal, indah segala halnya. Subhanallah, surga jika tidak ada cinta Allah enggak enak rasanya. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Ini mafhum ya. Subhanallah, usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Dan mari subhanallah kita berusaha mengokohkan hati kita, memenuhi hati kita dengan kecintaan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang mencinta itu tandanya banyak menyebut orang yang dicinta. Jadi ketika kita mengaku cinta kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi, maka secara otomatis kita akan banyak menyebut nama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan banyak bersolawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan banyak berpandangan mengajak diri kepada uswatun hasanah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyebut yang dicintai ini cirinya bukan hanya dengan lisan, bukan hanya dengan lisan tok, bukan hanya dengan salawat tok, tapi tingkah laku juga. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Semoga kita semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ditanamkan, dihujamkan di hati kita cinta yang begitu besar kepada sosok agung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Karena dengan cinta ini, cinta di hati ini kita kepada baginda sallallahu Allahumma sholli alaihi, maka akan lebih memudahkan diri kita menauladani baginda Muhammad sallallahu Allahumma sholli alaihi.
Saya sering sebutkan contoh, kalau orang ngefans dengan sesuatu, ngefans dengan seseorang, maka subhanallah, mohon maaf, saya sering contohkan kalau orang umpama subhanallah ngefans dengan satu tokoh, umpama pemain sepak bola, umpama subhanallah, maka dia dengan sendirinya akan mengikuti sang idolanya itu. Subhanallah, dia akan beli bajunya, baju yang dipakai oleh pemain sepak bola itu meskipun KW. Subhanallah, dia akan meniru gaya rambutnya. Kalau dia perempuan, dia punya adik, dia seperti itu kan adiknya. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Artinya orang yang ngefans ini secara tidak langsung dengan sendirinya dia akan mengikuti sedikit banyaknya orang yang defense itu, yang disenangi itu. Lah kita ketika ada cinta yang besar kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, maka dengan sendirinya perilaku kita, hati kita, pola pikir kita akan bisa mencontoh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, maka cinta itu maknanya luas. Subhanallah, Allah menciptakan semesta atas dasar cinta Allah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Semesta diciptakan oleh Allah karena cinta. Cintanya Allah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu dari mana? Dari hadis qudsi, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Subhanallah. Jika bukan karenamu, jika bukan karenamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak akan menciptakan semesta ini. Maka adanya semesta, hadirnya kita di bumi Allah, di dunia ini sebenarnya buah cinta Allah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Oleh karena itu kanjeng nabinya sendiri diutus oleh Allah untuk menebar cinta, menebar rahmah, welas asih. Dalam Al-Quran Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sekali-kali aku tidak mengutusmu wahai baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan untuk menebar rahmah, menebar kasih sayang, menebar cinta kepada seluruh alam. Jadi rahmatnya kanjeng Nabi, welas asihnya kanjeng Nabi, cinta kasihnya kanjeng Nabi tidak hanya diperuntukkan kepada lil muslimin saja, tapi lil alamin, untuk semesta. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Makanya kita diperintahkan untuk saling menghormati, saling menghargai, saling tolong menolong meskipun dengan orang yang mungkin berbeda agama dengan kita. Subhanallah, karena welas asihnya kanjeng Nabi untuk seluruh alam, bahkan bukan hanya kepada manusia, kepada binatang, kepada tumbuhan, kepada bebatuan dan lain sebagainya, makhluk-makhluk Allah yang lain ini. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Ini mafhum ya? Alhamdulillah. Dan ketika kita di hati ada cinta kepada baginda sallallahu Allahumma sholli alaihi, maka kita akan dimudahkan oleh Allah untuk bisa meladani budi pekerti luhurnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kata kanjeng Nabi dalam hadisnya, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Sekali-kali aku tidak diutus melainkan untuk menyempurnakan akhlak. Subhanallah, memperindah budi pekerti. Oleh karena itu dalam hadis lain kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min akmalil mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa altafahum bi ahli. Sungguhnya orang yang paling sempurna keimanannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, di sisi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling sempurna keimanannya, adalah orang yang paling baik budi pekertinya ini. Subhanallah, orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik budi pekertinya dan orang yang paling lembut dengan keluarganya. Wa altafahum bi ahli. Subhanallah, bahkan dalam keterangan lain dari kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya baiknya budi pekerti itu dari seorang mukmin
kedudukannya, keistimewaannya melebihi daripada orang yang ahli ibadah, ahli qiyamul lail, ahli shaum, akan kalah derajatnya subhanallah dengan orang yang memiliki budi pekerti yang dicontohkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena akhlakul karimah, budi pekerti luhur ini akan melahirkan kebaikan yang lainnya. Subhanallah, kita memiliki satu budi pekerti, maka dari satu budi pekerti ini akan melahirkan budi pekerti yang lainnya ini. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah, usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Contoh, kita memiliki husnudzon, baik sangka kepada hamba Allah. Ketika kita mengantongi husnudzon ini, maka dari husnudzon ini akan lahir beragam kebaikan budi pekerti yang ada pada diri kita. Dari husnudzon ini akan lahir sifat tawadhu', tidak mudah merendahkan orang lain, akan lahir subhanallah sifat yang agung, menghormati orang lain, subhanallah, akan dijauhkan dari prasangka yang buruk, akan dijauhkan dari dendam, amarah dan lain sebagainya ini, subhanallah. Makanya dulu saya pernah menjelaskan bahwa husnudzon, baik sangka, itu merupakan puncak daripada segala kebaikan. Ketika kita memiliki baik sangka, husnudzon, maka kita telah mencakup beragam kebaikan. Dari husnudzon ini akan lahir beragam kebaikan. Contoh seperti ini. Kalau kita kepada Gusti Allah, subhanallah, seperti ini, orang gak akan mungkin bisa bersabar kalau dia tidak bersangka baik kepada Allah. Betul tidak? Bisanya dia itu sabar atas ujian yang Allah berikan karena dalam hatinya, pola pikirnya, dia meyakini bahwa Gusti Allah tidak akan memberikan sesuatu yang sia-sia. Ma khalaqta hadza batila. Dan dia yakin bahwa Gusti Allah tidak akan menyakitinya karena Allah yang maha baik. Maka itu akan lahir sabar ketika dapat ujian. Ketika dapat nikmat akan lahir syukur, bukannya lupa diri, bukannya malah berbangga dan lain sebagainya. Ini nikmat datang karena apa? Karena saking baiknya Allah, subhanallah. Makanya husnudzon itu akan menimbulkan beragam kebaikan, subhanallah, akan menimbulkan beragam kebaikan. Maka di sini gambaran bahwa satu budi pekerti akan melahirkan budi pekerti yang lainnya, subhanallah. Tapi punten, satu daripada kejelekan budi pekerti jika dibiarkan akan melahirkan kejelekan budi pekerti yang lainnya, subhanallah. Misal kita ada prasangka buruk kepada si A, sudah baru prasangka buruk nih, kita pelihara, kita tidak segera membuang prasangka buruk itu, nanti lahirnya apa? Tajassus, niti-niti. Ih, ampun, kayak emang kenen, jangan-jangan kenen. Penasaran jadinya, bener beli sih, Bu, buru beli, mungkin kemungkinan bener beli, Mbak, bener beli sih Mbak, mau katakan. Kalau mustajassus, naik mali mangkatnya nih, apa? Ghibah. Betul tidak ibu-ibu? Maka dari satu budi akhlak yang jelek ini akan melahirkan akhlak jelek lainnya. Dari prasangka nanti akan meningkat ke tajassus, niti-niti kesalahan orang lain. Kalau sudah seperti itu, meningkat lagi kepada hibah, menggunjingkan kepada orang lain. Kalau sudah itu, nanti meningkat lagi dari fitnah dan lain sebagainya. Subhanallah. Maka beragam kejelekan. Ini gambaran daripada satu budi pekerti yang buruk, satu akhlak yang buruk akan melahirkan akhlak buruk lainnya ini. Makanya kata Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, subhanallah, ada hadis yang diriwayatkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib, subhanallah, Sayyidina Ali karamallahu wajhah, subhanallah. Beliau mengatakan bahwa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda la yudriku bil hilmi darajatas shaimil qa'im." Sungguhnya seorang hamba dengan sifat murah hatinya. Sifat murah hati bagian daripada budi pekerti luhur, subhanallah.
maka dari sifat murah hatinya itu akan mendapatkan derajat seperti orang yang berpuasa dan berqiyamul lail. Bahkan dalam riwayat lain, subhanallah, disebutkan bahwa orang yang memiliki akhlak yang luhur, budi pekerti yang luhur, derajatnya lebih tinggi daripada orang yang selalu berqiyamul lail di malam harinya dan shaum di siang harinya tanpa dia memiliki budi pekerti. Subhanallah. Masya Allah, Masya, ini mafhumnya. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah. Wa qad fazal muttaqun, wa qad fazal muttaqun. Subhanallah. Dan daripada di antara budi pekerti yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Ifsya'us salam, menebar salam, menebar kedamaian. Subhanallah. Masya Allah, budi pekerti yang dicontohkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sangat amat banyak. Sangat amat banyak. Di antaranya adalah ifsya'us salam, menebar salam, menyampaikan salam walaupun hanya kepada satu orang. Subhanallah, assalamualaikum, itu bagian daripada ifsya'us salam. Dan makna hakikat daripada ifsya'us salam bukan hanya dikerjakan melalui lisan ketika kita berjumpa dengan orang lain, assalamualaikum. Tidak hanya itu, karena makna daripada salam assalamualaikum itu apa ibu-ibu? Subhanallah, kamu selamat dariku karena aku tidak mempermalukanmu, tidak mengganggu hartamu dan jiwamu. Ini makna daripada salam. Maka hakikat daripada orang-orang yang benar-benar mengamalkan salam ketika mengucapkan assalamualaikum, maka di hatinya tidak ada niat buruk kepada orang yang disalami. Di hatinya tidak ada amarah, dendam, dengki kepada orang yang disalami. Dalam dirinya tidak ada rencana buruk kepada orang yang disalami. Tidak ada niat buruk kepada orang yang disalami. Ini makna hakikat daripada salam. Ketika saya mengatakan assalamualaikum kepada si A umpama, subhanallah, maka tenang saja bahwa kamu selamat dariku. Aku tidak akan mengganggu hartamu, jiwamu, tidak akan mempermalukanmu, menyakitmu. Ini maknanya. Ujung-ujungnya intinya adalah apa? Akhlakul karimah lagi. Subhanallah, bukan hanya assalamualaikum, assalamualaikum, tapi hatinya penuh dendam, amarah, menyimpan permusuhan. Bukan itu yang dimaksudkan dengan salam yang sebenar-benarnya salam. Lisannya mengatakan assalamualaikum ketika berjumpa dengan sesama muslim, hatinya ridho, hatinya bersih dari penyakit-penyakit hati kepada seorang muslim itu. Ini subhanallah. Masya Allah, Masya Allah, usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun, wa qad fazal muttaqun. Kenapa? Karena subhanallah, kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis lain menyebutkan bahwa ciri daripada umat Islam, ciri daripada seorang muslim adalah orang yang bisa menjaga lisan dan tangannya dari menyakiti orang lain. Ini dan ini sangat sinkron dengan makna salam yang senantiasa kita sampaikan ketika kita berjumpa dengan sama muslim itu. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Jadi orang muslim perspektif baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dia yang mampu menjaga lisannya, tangannya dari menyakiti orang lain. Ini subhanallah. Ini mafhum ya? Alhamdulillah. Kemudian dalam kitab Ghunyah dan tafsir Hadaiqur Rauhi wa Raihan disebutkan bahwa lafaz salam bisa diucapkan dengan memasukkan al atau tidak. Jadi boleh ketika kita berjumpa dengan sesama muslim kita mengatakan assalamualaikum ataupun salamun alaikum. Ketika assalamualaikum pakai as, maka munya enggak ditanwin ya, assalamualaikum. Tapi kalau enggak pakai al, maka salamun alaikum. Boleh itu, subhanallah. Ini mafhum ya. Adapun lafaz salam yang sempurna
Ini dalam kitab Ghunyah dan Tafsir Hadaiqur Rawaihi wa Rayhan yang guru itu ambil rujukannya untuk keterangan dalam buku Al-Fadail fi Bayani Akhlaqin Nabi sallallahu alaihi wasallam wan Nawafil, bahwa lafaz salam yang sempurna yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Disebutkan bahwa subhanallah, ketika ada seorang lelaki bersalam kepada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lalu dia menambahkan kalimat lain, maka sahabat Ibnu Abbas ini mengomentari bahwa lafaz salam selesai pada kalimat wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini salam yang sempurna. Subhanallah. Namun dalam keterangan kitab Adabul Mufrad itu, Imam Bukhari memperbolehkan menambahkan ucapan salam dengan wa maghfiratuhu wa tibus sholawati. Subhanallah. Makanya pernah mendengarkan Mbak ya, subhanallah, orang yang bersalam itu subhanallah dengan salam yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh maghfiratuhu wa ridwan. Ada ya seperti itu. Subhanallah. Namun subhanallah yang masyhur itu cukup sudah dibilang sempurna ketika kita mengucapkan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Assalamualaikum subhanallah tidak apa-apa, tapi lebih sempurnanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini subhanallah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Kemudian dalam tafsir Al-Munir, ini karya Syekh Wahbah Az-Zuhaili yang punya kitab fikih Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu, bahwa di antara adab dari bersalam yaitu bersalamnya orang yang berkendaraan kepada yang berjalan kaki. Jadi disunahkan ini subhanallah, ketika kita sedang berkendaraan naik motor, umpama naik sepeda, menjumpai orang yang kita kenal, maka kita sunnah menyampaikan salam terlebih dahulu kepada orang yang berjalan itu, yang kita kenal ya. Subhanallah. Subhanallah. Kalau yang tidak kita kenal ya silahkan, nggak apa-apa. Karena kata Kanjeng Nabi di hadis lain itu, di antara praktek Islam yang baik adalah mengucapkan salam kepada orang yang dikenal dan orang yang tidak dikenal. Subhanallah. Monggo mawon mboten napa-napa kalau pengen mengikuti cara seperti ini. Tapi kalau menurut guru itu subhanallah, maksud daripada yang tidak dikenal adalah kita juga tidak menyakiti, tidak mengganggu, tidak mempermalukan, tidak ada niat buruk kepada orang yang tidak dikenali oleh kita. Jangan sampai ini saya nggak mau berlaku buruk karena aku kenal dia kenal aku, mau kata subhanallah, aku kamu. Insyaallah. Jadi kita nggak apa-apa lah, santai kalau kita berbuat buruk kepada orang yang dikenal. Makanya punten subhanallah, kebanyakan punten di cerita-cerita itu kadang ada curhatan, punten mohon maaf, kadang subhanallah mohon maaf maling umpama, kadang itu dia mencuri di rumah-rumah orang yang dia tidak kenal. Tapi ada juga yang badek yang dikenali tetap dicuri subhanallah. Tapi kebanyakan seperti itu, betul tidak? Subhanallah. Kayak iku gawe blesa kayak luwih tegel jare-jare mau kata. Nah di sini kata Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa taqra'us salam ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Jadi kamu juga menebarkan salam kepada orang yang kamu kenal dan orang yang tidak kamu kenal. Artinya kepada orang yang kamu kenal dan juga kepada orang yang tidak kamu kenal tetap baiknya sama. Artinya tidak ada niat buruk, tidak ada niat mempermalukan, merendahkan, mengambil haknya, tidak ada ini. Subhanallah, ini mafhum ya. Subhanallah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Sedikit lagi nggih Ibu, subhanallah. Tadi di antara adab dari bersalam adalah bersalamnya orang yang berkendaraan kepada yang berjalan kaki.
bersalamnya orang yang berjalan kaki kepada orang yang duduk, subhanallah. Jadi umpama subhanallah kita sudah duduk di sini, umpama subhanallah ada ibu-ibu yang baru masuk, umpama yang yang lebih afdol, yang salam yang baru masuk, yang pengen duduk itu, yang lagi berdiri itu, ini mafhum ya. Subhanallah, karena juga di sini diperintahkan bahwa bersalamnya kelompok yang sedikit kepada kelompok yang banyak ini. Subhanallah, ini diantara adab dalam bersalam. Subhanallah, bersalamnya anak-anak kepada orang yang lebih besar ini. Subhanallah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Subhanallah. Dalam tafsir Bahrul Madid, ini karya Imam Ibnu Ajibah, disebutkan bahwa hukum bersalam adalah sunnah alal kifayah bagi orang banyak dan sunnah ain bagi sendiri. Jadi ketika kita lagi dalam perkumpulan lebih daripada satu, kita cukup mewakili umpama satu orang yang bersalam seperti itu. Tapi kalau sendiri maka hukumnya sunnah ain. Ya kita mengucapkan sendiri seperti itu. Ini mafhum ya Mbak ya, subhanallah. Apabila bagi orang yang banyak dan semua bersalah, maka hukumnya lebih utama dan lebih afdol, subhanallah. Syarat dari salam yang mendapatkan kesunahan, nah ini subhanallah. Syarat daripada salam yang mendapatkan kesunahan yaitu bersalam dengan mengeraskan suara dengan sekiranya terdengar oleh yang disalaminya. Jangan dalam hati salamnya. Subhanallah. Kita masuk di rumah, subhanallah, beli salam sih, beli sopan temen uwis ya. Kapan nih hati? Masya Allah. Jadi adab bersalam, sunnah bersalam itu ketika yang disalami mendengar salam kita, seperti itu. Subhanallah. Nah, apabila tidak terdengar maka tidak dinamakan bersalam. Dan tidak wajib untuk menjawabnya. Sampean beli jawab sih salam kita mau katakan subhanallah. Kapan salamnya mau? Kapan nih hati? Ya buatan sagat nih subhanallah. Dan sagat nih mafhum ya Mbak ya. Dan ini subhanallah, kata Quran, wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Dan apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan, salam penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik. Bi ahsana minha aw rudduha, atau yang sepadan dengannya. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Gusti Allah memperhitungkan segala sesuatu. Jadi afdalnya seperti ini ibu-ibu, ketika ada yang bersalam assalamualaikum, maka dijawabnya lebih waalaikumsalam warahmatullah. Kalau yang bersalamnya assalamualaikum warahmatullah, lebih afdalnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu afdalnya, subhanallah. Kalau dari awal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka afdal, sempurna. Dijawabnya jangan sampai kurang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berlandaskan dalam ayat wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha urduha. Jadi kalau ada orang yang menghormati kita dengan mengucapkan salam, maka kita itu lebih baik ketika menjawabnya, membalasnya dengan lebih, subhanallah, bi ahsana minha aurudduha, atau yang sepadan juga enggak apa-apa, subhanallah. Boleh kalau assalamualaikum waalaikumsalam, boleh, subhanallah. Atau assalamualaikum warahmatullah waalaikumsalam warahmatullah, tapi lebih afdalnya lebih bi ahsana minha. Ini mafhumnya ibu-ibu ya. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Subhanallah. Setunggal mali izin membacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait kemuliaan yang bersalam itu. Subhanallah, sebenarnya masih panjang ya pembahasan fikih tentang salam ini, cuman ini subhanallah waktunya sudah jam 9 lebih, takut kemalaman, saya singkat. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Shuraih radhiyallahu anhu annahu qala, diriwayatkan subhanallah dari Abi Shuraih radhiyallahu anhu, sungguhnya ia berkata,
Subhanallah, ya Rasulullah, akhbirni bi syai'in yujibu li al-jannah. Ya Rasulullah, kabarkan kepadaku dengan sesuatu yang mewajibkan aku masuk surga. Sahabat bertanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang cara yang bisa mewajibkan dia masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka qala baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tibul kalami, ucapan yang baik, wa badlus salami, memberi salam, wa it'amut ta'ami, dan memberi makan ataupun bersedekah. Ini tiga hal yang mewajibkan orang yang melakukannya memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minhum. Ini riwayat Imam Tabarani, Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Subhanallah. Subhanallah. Wa fi riwayatin jayyidatin At-Tabarani. Subhanallah. Subhanallah. Qala qultu ya Rasulullah dullani ala amalin yudkhiluni al-jannah. Qala inna min mujibatil maghfirah badlas salami wa husnal kalami. Subhanallah. Ini satu riwayat subhanallah dari Imam Tabarani. Ini juga dari sahabat Abi Syuraih yang mengatakan bahwa ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhiluni al-jannah. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu pekerjaan yang memasukkanku ke dalam surga. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, inna min mujibatil maghfirah badlas salami wa husnal kalami. Sungguhnya sebagian dari sesuatu yang mewajibkan mendapatkan ampunan Allah, yang menjadikanmu mendapatkan maghfirah Allah adalah memberi salam dan baiknya ucapan. Ini selalu digandeng ini, memberi salam baiknya ucapan, memberi salam baiknya ucapan. Karena salam ketika diucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ada doa-doa baik. Hakikat salamnya dia tidak akan menyimpan dengki, keburukan, rencana buruk, niat buruk kepada orang yang disalami, kepada orang lain. Ini subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah. Wa qad fazal muttaqun, wa qad fazal muttaqun. Anil Hasan radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari subhanallah sahabat Hasan radhiyallahu anhu, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, minas sadaqati an tusallima 'alan nasi wa anta taliqul wajhi. Rawahu Ibnu Abi Dunya. Minas sadaqati an tusallima 'alan nasi wa anta taliqul wajhi. Sebagian dari sedekah adalah salammu kepada manusia dengan wajah berseri. Nah ini yang perlu kita garis bawahi. Salam kita kepada orang lain dengan wajah berseri. Punten ketika assalamualaikum tapi mencu merengut medeni, ya pun di makna salam ini, betul tidak? Subhanallah. Masya Allah tuh, Masya Allah. Assalamualaikum maning gebrak meja banting pintu lah, pun di makna salam tidak sesuai dengan hakikat salam. Masya Allah. Subhanallah. Assalamualaikum digebrak pintu, subhanallah. Ini tidak mencerminkan makna daripada salam. Makna salam, assalamualaikum, kamu selamat dariku, dari tingkah laku burukku. Aku tidak akan merugikanmu, memalukanmu. Aku akan menjaga jiwamu, hartamu. Ini makna salam. Maka subhanallah diingetin lagi oleh Kanjeng Nabi sallallahu Allahumma shalli alaihi minas sadaqati an tusallima 'alan nasi wa anta taliqul wajhi. Sebagian daripada sedekah terhitung amalan sedekah ketika kita bersalam kepada seorang dan kita menampakkan wajah berseri. Assalamualaikum, manis senyumnya, sumeh, ramah, kan enak. Subhanallah, betul tidak ibu-ibu? Lah ini subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Terus ini subhanallah. Jangan kita bertamu, subhanallah, assalamualaikum,
huru beli makanan. Subhanallah, masih Masya Allah, subhanallah. Saya ini subhanallah, gara-gara sinetronnya ini, subhanallah, saya pernah melihat itu. Apa sih sinetron ya? Subhanallah, itu di televisi itu, subhanallah. Apa ya zaman benginan ku? Apa namanya sinetron FTV tak pun apa ya, subhanallah. Niku film hidayah ibu-ibu ceritanya. Subhanallah. Jadi itu judulnya Adab si Tukang Gosip, subhanallah. Nah, di antara apa namanya pelakonnya itu, artisnya itu actionnya seperti ini. Ketika masuk pintu, assalamualaikum ibu, baru masih ngadeg, belum dijawab waalaikumsalam, tahu nggak begini, masya Allah, A sampai Z disebutkan semua. Nah itu juga tidak apa namanya, tidak mencerminkan makna salam, subhanallah, masya Allah. Assalamualaikum buka haji huru beli bongkan makanan. Subhanallah, ini tidak sesuai dengan makna salam, subhanallah. Masya Allah, masya Allah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqullah wa qad fazal muttaqun. Tapi ya mesti ya kita orang awam ini, kalau teori enak, ya Allah iya ya mungkinan asli si ajarannya Kanjeng Nabi ku mungkinan, tapi lamun lagi beli iling, subhanallah. Lamun lagi khilaf nggih masya Allah, ya nggih mohotan, subhanallah. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubina wa rahmatuka arja' indana min a'malina. Subhanallah. Ini setunggal mali ibu, setunggal mali nggih. Subhanallah, setunggal mali terus ya, bukan rampung. Subhanallah. Subhanallah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Dari sahabat Abdullah bin Salam bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayyuhan nas, wahai manusia, afshus salama wa at'imut ta'ama wasilul arhama wa sallu bil laili wan nasu niyamun tadkhulul jannata bisalam. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wal Hakim. Ini kata Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas, wahai manusia, afshus salam, sebarkan salam, sebarkan kedamaian, sebarkan ketenangan, sebarkan budi pekerti yang luhur, sebarkan kebaikan-kebaikan. Ini makna hakikat daripada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian apa lagi? Subhanallah, lebih tinggi lagi di antara buah daripada salam. Setelah afshus salam, Kanjeng Nabi memerintahkan wa at'imut ta'am, berikanlah makanan, mau berbagi kepada sesama, memberikan makanan dan lain sebagainya. Ini buah daripada salam, buah daripada kedamaian, kebaikan, keselamatan, pertolongan. Subhanallah. Kemudian apa lagi makna daripada salam itu? Wasilul arhama, dan jalinlah silaturahim. Lah ini indahnya ya, indahnya redaksi ucapan daripada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau itu masya Allah yang merangkai kata itu sangat amat tepat, tidak asal meletuk boten. Urutannya kok nggih masya Allah memiliki makna yang begitu amik, dalam sekali. Coba kita renungi. Yang diperintahkan pertama kali oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi adalah afshus salam, sebarkanlah salam. Yang tadi maknanya adalah apa? Kita memberikan kedamaian, ketenangan, kebaikan, tidak akan memperlakukan orang lain dengan buruk, tidak akan menghinakan, tidak akan merugikan orang lain. Ini maknanya salam. Subhanallah. Lah setelah itu afshus salam, apalagi yang diperintahkan oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa at'imut ta'am, memberi makan, berikanlah makan. Subhanallah. Artinya ada perintah untuk berbagi, karena untuk bisa berbagi itu tidak akan bisa kalau tidak ada kedamaian, keselamatan, niat baik dalam diri. Betul tidak? Tidak ada ulas asih. Orang yang bisa bersalam itu tandanya apa? Orang yang memiliki ulas asih, rahmah, kedamaian. Subhanallah, masya Allah, masya Allah. Dari sini akan lahir apa? Belas kasihnya.
Tidak hanya dipraktekkan di hati, di ucapan, tapi dari perilakunya. Dia memiliki harta, dia mau berbagi. Wa at'imut ta'am. Dan wasilul arham. Dari salam ini, di antara bentuk salam maknanya adalah apa? Menjalin silaturahim, tidak memutuskan hubungan persaudaraan dan kepada sesama muslim dan seluruhnya ini. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Ada orang-orang yang memutus, biarkan, tapi kita jangan memutus. Subhanallah, ini karena ini buah daripada salam. Subhanallah. Kemudian baru setelah akhlakul karimah, afsus salam, ini budi pekerti, itu at'imut ta'am, budi pekerti, wasilul arham, budi pekerti, baru wasallu bil laili. Jadi yang disebutkan oleh Kanjeng Nabi itu hablum minan nas, hablum nas, baru hablum minallah. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Dalam konteks ini hablum minan nas lebih di apa ya, oleh Kanjeng Nabi itu lebih diingatkan. Subhanallah, agar kita jangan sampai lalai. Setelah menyebutkan itu semua, baru wasallu bil lail, salat malam. Subhanallah, wan nasu niyamun, ketika orang-orang sedang tidur. Subhanallah, hablum minallah. Yang bisa seperti itu, tadkhulul jannata bisalam, maka kalian akan masuk surga dengan selamat ini. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Artinya apa? Hakul adam ini lebih diperhatikan. Subhanallah, makanya punten kita ada salah kepada Allah. Subhanallah, maka dengan kita taubat di kamar, betul tidak? Minta ampun, benar-benar minta ampun kepada Allah, Allah ampuni, selesai. Tapi kita ada salah dengan sesama. Subhanallah, menyakiti sesama, tidak akan Allah ampuni sebelum kita meminta maaf kepada orang yang kita sakiti ini. Maka lebih ribet urusannya. Kenapa? Gusti Allah Maha Ulas Asih, Maha Pengampun, yang kasihnya tanpa batas, tidak ada dendam sedikit pun. Tapi manusia terbatas, betul tidak? Pemaafannya terbatas, ulas asihnya terbatas. Subhanallah, maka di sini, maka punten yang Kanjeng Nabi tekankan ketika orang meninggal, hutang dibayar. Karena hakul adami nggak akan selesai, subhanallah, sebelum dibayarkan hutang itu. Nah ini, subhanallah. Maka dari hadis ini kita mengerti bahwa subhanallah, yang berhubungan dengan hablum minan nas lebih ditekankan lagi. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Usikum wa iyaya wa nafsi bittaqwallah wa qad fazal muttaqun. Ini tidak terasa sudah 9:30 ini, mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ada sepatah dua patah kalimah yang bisa diambil manfaatnya. Jika ada keterangan yang kurang tepat, yang keliru, mohon diluruskan. Mohon diluruskan dan dimohon didoakan agar kita semua saling doa, saling menasihati, bisa terus memperbaiki diri menjadi umat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi yang utama, yang baik, menjadi hamba Allah yang taat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan jika ada kebenaran, ada hidayah, ada ilmu-ilmu yang bermanfaat, ini murni dari Allah. Semoga kita semua oleh Allah senantiasa tercurahi rahmatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.